Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan link ya, link dari laporan masing-masing Bimba Ayueo. Dan sebelum kita masuk lebih jauh ke laporan Bimba, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu juga ada aplikasi atau dua fitur ya, dua Excel yang akan juga nanti kami kirimkan di akhir acara atau mungkin besok untuk membantu Bapak Ibu semuanya dalam proses pengerjaan laporan aplikasi. Yang pertama ada fitur utama Web Based Unit Aktif. Ini adalah fitur untuk Bapak Ibu yang harus kerjakan, yang harus Bapak Ibu input dalam proses pelaporan aplikasi. Di sini ada 10 tahapan atau mungkin 10 menu item yang harus Bapak Ibu isikan setiap bulannya atau mungkin hanya sekali dalam berproses melaporkan. Dan yang kedua nanti juga ada master generate import, ini untuk master tambahan ketika memang Bapak Ibu perlu untuk menggunakannya karena ini nanti akan ada penyesuaian ya untuk master ini bisa digunakan atau tidak. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja masuk ke fitur yang pertama yaitu menu login atau input. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan link ya, link laporanbimba.com. Kemudian Bapak Ibu harus memasukkan username dan juga memasukkan password. Dan selanjutnya Bapak Ibu akan kami arahkan, kami sarankan untuk mengganti password. Dari old password, new password, dan confirm password. Kita langsung saja untuk mencobanya. Nah, untuk link laporan stripbimba.com nanti Bapak Ibu akan masuk ke laporan ini ya, ke dashboard ini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih unit. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa pilih unit, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Bapak Ibu akan diarahkan atau diwajibkan untuk memasukkan username dan password ya. Di sini ada username dan password. Untuk username-nya kita sudah siapkan, dari pusat sudah menyiapkan, yaitu kata Bimba ya, penulisannya sesuai dengan BIMBA ya, MBA-nya besar, BI-nya kecil. Kemudian untuk 5 digit selanjutnya yaitu 5 digit angka. 5 digit angka di sini adalah nomor cabang atau nomor unitnya masing-masing. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan hanya 4 nomor cabang ya, kemungkinan dari pusat gitu. Yang kami dapatkan ini 4372 gitu. Nah, maka agar menjadi 5 digit di awalnya kita tambahin angka 0. Jadi jadinya 04372. Nah, namun untuk username ini akan disiapkan terlebih dahulu ketika Anda Bapak Ibu adalah unit baru, maka kemungkinan nanti akan dipersiapkan terlebih dahulu untuk laporannya, untuk aplikasinya. Nah, ketika memang sudah siap, nanti aplikasinya akan dikirimkan oleh tim kemitraan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah memasukkan username, pastinya Bapak Ibu akan menginput password. Nah, password ini nanti akan sama ketika di awal yaitu 123 123. Nah, ketika kita sudah input 123 123, maka kita tinggal sign in ya. Dipastikan ya untuk username dan passwordnya jangan sampai salah. Ya, baik. Kemudian kita akan lanjut ke tampilan berikutnya. Ketika kita sudah login, maka akan muncul tagline Bimba yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Kita close saja. Nah, di dashboard awal akan muncul seperti ini ya. Ada grafik-grafik dari perbandingan murid baru per tahun. Nah, seperti ini. Ketika ini kita baru mulai di tahun 2024, maka yang akan muncul adalah murid baru yang berwarna biru. Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Nanti ketika memang sudah kita input rutin, maka akan setiap bulan akan muncul grafik-grafik batangnya. Kemudian di sini juga ada grafik murid aktif, ini jumlah murid aktifnya. Kemudian juga ada grafik pertumbuhan.
Nah, lalu tadi kami sarankan ya untuk bisa mengganti password untuk dari old password ke new password. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus masuk ke menu atau ke profil ya, profil bagian kanan atas. Nah, Bapak Ibu masuk ke sini, kemudian ke change password. Nah, Bapak Ibu tinggal tuliskan password yang lama yaitu 123 123. Kemudian Bapak Ibu isikan new passwordnya, yaitu password baru yang nantinya akan menjadi password yang harus Bapak Ibu masukkan ketika Bapak Ibu mau join ataupun mau login ya dari aplikasinya. Tinggal disesuaikan new passwordnya, kemudian confirm passwordnya sama dengan new password ya. Ini konfirmasi password, ini password barunya. Ketika sudah disesuaikan ya dengan unitnya masing-masing, Bapak Ibu tinggal update. Dan mohon dipastikan Bapak Ibu mengingat password baru yang sudah diganti, yang sudah dipersiapkan. Dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, kenapa kita menyarankan untuk mengganti password? Karena tadi Bapak Ibu sudah tahu ya bahwasanya untuk username kita menggunakan kata bimba dan 5 digit nomor cabang. Jadi kemungkinan besar terjadinya kesalahan masuk itu sangat mungkin gitu. Jadi agar tidak terjadi unit lain masuk ke laporan aplikasi Bapak Ibu atau sebaliknya Bapak Ibu masuk ke laporan aplikasi unit lain, maka kami sarankan, kami informasikan kepada Bapak Ibu agar passwordnya diganti sesuai dengan kebutuhan dari unitnya masing-masing. Ya, itu dia untuk menu yang pertama yaitu menu login, kemudian kita akan masuk ke menu yang kedua yaitu menu profil unit. Di sini ada pengecekan. Nah, kita klik menu profil unit di sini. Nah, di dalamnya ada profil unit dari nomor cabang sampai dengan nama core wheel. Kemudian di bawahnya ada kontak. Ini kontak mitra ataupun kontak unitnya dari nomor HP sampai dengan kode pos, alamat. Kemudian ini rekening bank untuk pelaporan ya, pelaporan administrasi bagi hasilnya. Di sini dari nama bank sampai dengan atas namanya. Nah, nanti jika ada data-data yang salah, ada data-data yang keliru, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke pusat, konfirmasi ke pengawasnya, konfirmasi ke kemitraan ya, ada Bunda Nani, Pak Pati dan juga Bu Lucy ataupun dari jika di daerah bisa ke korwilnya yang ada korwilnya ya. Nah, seperti itu. Nanti akan disesuaikan dengan profil unit yang sesuai dengan eh, profil unitnya masing-masing. Nah, kemudian di sini juga ada ya di laporan ya. Ketika kita masuk laporan, di dalamnya juga ada call center. Nah, di call center ini ada nomor HP yang tertera di sini. Ini juga bisa dihubungi ketika ada laporan yang ataupun ada aplikasi yang mungkin kurang bisa dipahami ataupun mungkin aplikasi yang error. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di aplikasi ini. Ya, itu tadi untuk profil unit untuk menu yang kedua. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengedit sendiri, yang bisa hanya pusat. Jadi ketika ada kekeliruan, silahkan bisa menyampaikan ke pusat agar bisa direvisi. Kita lanjut lagi untuk menu yang ketiga yang Bapak Ibu harus input yaitu menu staff. Di dalamnya ada daftar staff ya. Kita ke menu staff, daftar staff, input dan update, ada tombol tambah staff, tombol import staff, tombol download import staff result, kolom aksi, di dalamnya ada lihat, edit dan hapus. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Kita masuk ke menu staff, kemudian kita pilih yang daftar staff. Nah, ketika Bapak Ibu baru membuka pastinya tidak ada data-data seperti ini ya. Ini karena saya sudah menginput beberapa nama untuk di laporan aplikasi ini jadi akan tertera nama seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu baru membuka maka akan kosong ya, tidak ada datanya sama sekali sehingga Bapak Ibu harus memasukkan
data-data staff yang ada di unitnya masing-masing. Caranya ada dua, yaitu dengan menggunakan tambah staff dan juga menggunakan atau juga menggunakan impor staff. Nah, jadi keduanya ini bisa digunakan, tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya saja gitu ya. Boleh menggunakan salah satunya saja. Boleh menggunakan tambah staff saja, yaitu memasukkan atau mengentry data menggunakan satu persatu data. Jadi satu data selesai kita tambah staff lagi, satu data selesai tambah staff lagi. Nah, kalau menggunakan import staff ini kita bisa memasukkan beberapa data, misalkan lebih dari dua data sekaligus ya, dua data, tiga data sekaligus untuk bisa masuk ke data staff kita. Nah, namun untuk menggunakan import staff tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi tambahan yang juga sudah kami siapkan. Oke, langsung saja mungkin kita bisa coba satu persatu dari tambah staff. Kita klik tambah staff. Nah, di dalamnya kan ada nick ya. Nah, di sini untuk nicknya kita harus menggunakan nomor urut ya. Bisa menggunakan nomor urut. Nomor induk karyawannya ini kita bisa menggunakan nomor urut dari satu sampai dengan seterusnya gitu ya. Karena di sini saya sudah menggunakan sampai angka 70, jadi saya harus menggunakan angka selanjutnya. Nah, ini contoh saya menggunakan 71. Nah, ini bisa dianggap menggunakan angka satu juga bisa ya. Jadi misalkan ini satu gitu. Kemudian kita memasukkan namanya. Nah, ini contoh, kemudian jabatannya kita pilih, contoh misalnya kepala unit, kita masukkan statusnya aktif, departemennya bisa pilih Bimba Ayuweo. Nah, tanggal masuknya disesuaikan dengan tanggal masuk karyawan tersebut atau staf tersebut. Ini bisa kita isi manual ya, contohnya seperti yang sudah ada gitu. 12 strip, kita gunakan strip seperti ini, kemudian 11 contoh ya, ini misalkan contoh 2020. Nah, seperti ini, nanti tinggal kita klik, kita pilih, nah maka akan sudah masuk. Yang penting kita menggunakan tanda strip itu biar bisa sesuai. Kemudian tanggal lahir bisa disesuaikan juga, contoh misalkan tanggal lahirnya seperti ini. Nah, ini yang penting disesuaikan dengan data diri masing-masing staff. Dia nomor telepon, email bisa disesuaikan juga. Nah, nomor rekening, bank, dan atas nama ini opsional. Boleh diisi, boleh tidak ya. Jika memang tidak perlu digunakan, kemungkinan di unit tidak diisi tidak apa-apa. Kalau memang misalkan ini sebagai pendataan staff ataupun relawan yang ada di unit, boleh diisi, boleh tidak. Di sini sudah ada catatannya opsional. Kalaupun tidak diisi, bisa kita simpan. Yang penting kita pastikan dulu data-data staff yang ada di sini yang sudah kita input ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, maka data yang sudah kita input barusan sudah masuk di sini. Ada nick, nama, jabatan, status departemen, tanggal masuk, masa kerja, dan kolom aksi yang ada di sini. Di paling kanan ya. Kolom aksi ini di dalamnya ada lihat staff. Nah, lihat staff ini kita bisa memilih atau kita bisa melihat data-data staff yang kita butuhkan. Ini hanya melihat. Tapi kalau kita mau mengedit atau mengubah data staff, kita bisa menggunakan ubah staff. Nah, seperti ini. Kita bisa mengubah data-data staff kecuali nick ya, kecuali nick. Jadi untuk nick tidak bisa kita ubah. Jadi untuk nick sudah tidak usah kita ubah. Yang bisa kita ubah dari nama sampai dengan nomor rekening bank atas nama. Ketika sudah betul, sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga ada set as out staff atau ini untuk mengeset ketika ada staff yang keluar. Contoh seperti ini ya. Kita set as out staff, kemudian alasan keluarnya sudah, kemudian kita kasih catatan. Misalkan catatannya pindah kerja. Nah, sudah untuk tanggal keluarnya misal kita sudah sesuaikan tanggal keluarnya hari ini, tinggal kita set sebagai keluar.
Nah, maka statusnya akan menjadi keluar, catatannya pindah kerja. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ketika ada relawan ataupun ada staf yang resign ya, yang resign sehingga kita mengharuskan melaporkan stafnya keluar seperti ini. Nah, ini ketika memang mau tambah staf lagi, Bapak Ibu juga harus menambahkan lagi ya, tambah staf lagi kita klik. Nah, nanti Bapak Ibu input sesuai tadi, kemudian disimpan ketika datanya sudah benar. Nah, selain tambah staff, tadi juga kita bisa menggunakan import staff. Nah, import staff ini digunakan ketika memang kita harus mengunggah data banyak gitu ya, data banyak, misalkan lebih dari 3, 4, 5. Nah, ini bisa menggunakan import staff. Kita langsung saja praktekkan untuk import staff. Kita harus klik terlebih dahulu import staffnya. Maka kita akan masuk ke menu ini import staff, kemudian kita klik here to download. Klik di sini untuk download sampel filenya. Nah, sampel file bisa kita simpan ya. Nah, bisa kita simpan di sini. Ini contoh punya saya ya. Untuk kita simpan, kemudian bisa kita setelah selesai mengunduh atau mendownload bisa kita buka. Nah, untuk yang kolom kedua bisa baris kedua bisa kita hapus ya. Kita sisakan di baris yang pertama saja. Untuk baris kedua dan selanjutnya kita kosongkan. Itu jika saat Bapak Ibu mendownload sudah ada tulisannya. Kalau sudah tidak ada tulisannya apapun, Bapak Ibu sudah bisa biarkan. Kemudian kita harus menggunakan master generate import yang sudah kami siapkan. Nah, ini untuk bahan-bahannya ini ada nick, nama, jabatan, departemen, rumus-rumus yang harus dimasukkan sudah sama seperti yang ada di laporan aplikasi online. Nah, ini kita siapkan ada nama, guru, jabatan, status departemen, dan juga sampai dengan rekening bank atas nama. Di sini ada perbedaannya, yaitu ada tanda bintang dan tanda pagar. Yang tanda bintang artinya wajib untuk diisi, yang tanda pagar artinya opsional. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Nah, seperti ini ketika tidak kita isi untuk yang bertanda pagar, maka status CSV-nya akan terchecklist, tetap terchecklist. Tetapi ketika yang tanda bintang tidak kita isi, maka status CSV-nya akan menjadi silang. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus sesuaikan ketika menggunakan master generate import ini ya. Jadi yang bertanda bintang harus diisi semua agar status CSV-nya terchecklist. Nah, ketika sudah terchecklist semua, Bapak Ibu tinggal copy yang bagian paling kanan. Ini ada CSV, kita copy, bisa menggunakan Ctrl C atau bisa menggunakan mouse dengan copy. Kemudian kita pastekan ke import staff template yang tadi sudah kita download. Kita pastekan menggunakan mouse ya, klik kanan, kemudian pastenya yang paste value, yang paste gambarnya 1, 2, 3. Nah, kemudian tinggal kita simpan. Ini kita pilih yes. Nah, ini boleh di close, boleh tidak. Coba kita close ya. Kemudian kita kembali lagi ke laporannya. Kita klik gambar browse-nya. Kemudian kita pilih tadi data yang kita simpan, yaitu import staff template. Kita buka. Setelah ada di sini, tinggal kita import. Nah, maka data yang sudah kita masukkan, tadi sudah kita import akan masuk semua. Kemudian kita akan mendapatkan laporan ya, laporan hasil dari upload staff yang sudah kita kerjakan. Di sini kita buka laporannya. Nah, maka akan ada laporan berhasil, berhasil, dan berhasil. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk mengimpor murid aktif. Yang perlu diperhatikan tadi ya, di awal saya sudah sampaikan untuk nick silahkan menggunakan nomor urut. Jadi jangan sampai menggunakan nomor urut yang sama dengan yang sudah digunakan. Karena ketika nomor
induk karyawan atau NIK yang sudah digunakan ini digunakan kembali, maka otomatis tidak bisa masuk ya untuk inputannya, tidak bisa digunakan NIK-nya. Jadi hanya satu NIK hanya bisa digunakan satu kali. Ya, itu tadi untuk fitur atau menu yang ketiga, yaitu menu staff, daftar staff, input dan update sampai dengan kolom aksi hapus. Kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu keempat, ada menu murid. Dengan kita masuk ke buku induk, input dan update, tombol tambah murid, tombol import murid aktif, tombol download import murid result, kolom aksinya ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Kita langsung saja coba praktekkan untuk menu muridnya. Kita pilih murid. Nah, ada buku induk di sini ya. Di nomor 2 kita pilih buku induk. Nah, di dalamnya yang kita butuhkan ada NIM, tanggal masuk, nama, umur, infonya ada kelas, golongan, eh, jumlah SPP, nama guru, dan not. Kemudian ada beasiswa, status, dan kolom aksi. Nah, sama seperti tadi di daftar staff ya, daftar staff ketika kita menambahkan staff, maka kita bisa menggunakan tombol tambah murid dan juga import murid aktif. Caranya pun sama. Ketika kita mau menambahkan satu persatu, maka kita harus klik tambah murid. Ketika kita mau menambahkan murid yang sudah banyak, kita bisa menggunakan import murid dengan bantuan master generate import murid. Nah, di sini ada NIM ya. NIM-nya ini kita menggunakan 9 digit. Nah, ini yang 5 digit pertama ini sudah kita siapkan. Kita coba langsung input ya. Yang terakhir di sini punya saya 57, jadi saya akan menggunakan 58 selanjutnya. Nah, untuk NIM sudah kami siapkan ada 5 digit angka awal. 5 digit angka awalnya ini diambil dari nomor cabang unit. Nah, contoh misalkan di Bata Gede ya, di tempat saya ini nomor cabangnya 4372, sehingga kita harus menggunakan 5 digit, hanya ditambahkan angka 0, 04372. Kemudian tadi saya harus menggunakan nomor 58 ya, 58 untuk melanjutkan jumlah muridnya. Jadi di sini saya akan menuliskan angka 0058. Nah, jadi menggunakan 4 digit angka tambahan ya. Tidak bisa hanya satu digit atau 2 digit. Misalkan hanya kalau dari awal gitu ya, hanya satu gitu. Jangan ya, tidak bisa. Harus menggunakan 4 digit. Jadi kalau misalkan mau menuliskan satu harus 0001. Nah, seperti ini. Tadi nomor urut saya sudah sampai 57, berarti saya 0058. Kemudian kita masukkan namanya. Nah, ini contoh ya. Nama murid yang akan masuk, kemudian tempat lahirnya, misalkan di Jakarta. Tanggal lahirnya, misalkan 1 Januari 2021. Kemudian tanggal masuknya, misalkan di tanggal 1 November. Nah, pilih tahapannya, bisa kelas persiapan atau lanjutan, disesuaikan dengan kelas anaknya ya. Kalau misalkan ada kelas persiapan, bisa masuk ke kelas persiapan. Kalau memang langsung ke kelas lanjutan, bisa kelas lanjutan. Kemudian untuk kelasnya, ini kita bisa pilih Bimba Ayuweo. Golongannya kita yang biasa kita gunakan yaitu standar 3 ya, seminggu 3 kali. Nah, namun ini juga harus disesuaikan dengan muridnya masing-masing. Ada standar 2 artinya S2, standar 3 artinya S3, standar 4 S4, S5, S6, paket 72. Ini ketika ada yang khusus ya, K2, K3, K4, K5, dan beasiswa serta beasiswa full ini yang duafa. Ketika memang duafa seperti ini. Nah, SPP-nya pun disesuaikan dengan SPP yang ada di unit. Nah, ini bisa di input manual. Jadi bisa disesuaikan dengan data SPP-nya masing-masing murid. Contoh misalkan untuk SPP yang berlaku di unit
unitnya adalah 250.000. Jadi kita tuliskan 250.000 tanpa ada tambahan RP, tanpa tambahan tanda baca, titik, koma, strip. Nah, seperti itu kita tidak perlu gunakan. Kita hanya tuliskan angkanya saja sesuai dengan nominal SPP-nya. Kemudian petugas trial, jika ada petugas trialnya. Kemudian gurunya kita pilih sesuai dengan guru yang mengampu murid tersebut, membimbing murid tersebut. Kemudian kita tuliskan nama orang tuanya, nomor HP orang tuanya, note ya, catatan jika ada catatan, misalkan murid aktif kembali, belum bayar SPP, cuti, ganti golongan, garansi, murid mutasi, murid masuk, pindahan. Kemudian ada infonya dari brosur, event, humas, internet, spanduk, atau lainnya. Misal kita pilih humas ya. Nah, kemudian kita masukkan alamatnya. Nah, ini tadi ya, ada opsional-opsional ini hampir ini juga sama seperti yang tadi. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kalaupun tidak diisi tidak masalah, diisi juga silahkan. Kemudian ketika datanya sudah sesuai ya, kita cek kembali. Jika sudah sesuai, maka tinggal kita simpan. Nah, murid baru telah berhasil disimpan dari NIM 058, tanggal masuknya 1 November, jadi lama belajarnya masih 0 bulan. Nama anaknya Arif Junaidi, umurnya 3 tahun. Infonya kelasnya Bimba Ayoe, golongan S3, SPP 250.000 dengan nama guru, beasiswa statusnya masih baru ya, karena dia masih 0 tahun 0 bulan. Seperti itu. Nah, kemudian di kolom aksi ini ada beberapa menu, yaitu set sebagai keluar. Nah, ini misalkan ada murid yang keluar, kita bisa menggunakan set sebagai keluar. Nah, contoh misalkan murid yang sudah agak lama ya. Nah, ini murid yang sudah 10 bulan, contoh ya misalkan. Nah, ini mau keluar, anaknya mau keluar, tinggal kita klik ya, klik tanda silang yang ada di paling kanan ya, yang ada di kolom kanan. Kemudian kita pilih salah satu alasan keluar, misalkan anaknya sudah masuk TK dan SD ya. Untuk saat-saat ini biasanya yang terbanyak masuk TK dan SD. Tanggal keluarnya, misalkan tanggal keluarnya sudah dari akhir Oktober gitu. Nah, akhir Oktober dia keluarnya. Tinggal kita set sebagai keluar. Nah, maka murid tersebut akan sudah ada info keluar ya di sini. Nama Ramadan, dia 10 bulan, umurnya 4 tahun, dia masuk TK ataupun masuk SD. Nah, seperti itu. Nah, di sini ketika kita anak tersebut sudah keluar, kan berarti sudah tidak ada tanggungan SPP ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah tidak ada tanggungan SPP, maka bisa kita edit untuk jumlah SPP-nya. Ketika anak tersebut sudah keluar, dan sudah benar-benar tidak ada tanggungan SPP, kita bisa ganti untuk SPP-nya menjadi nol. Ya, kita bisa mengganti SPP-nya menjadi nol. Nah, kemudian ketika sudah tinggal kita simpan. Nah, maka anak atas nama Ramadan ini sudah keluar, SPP-nya nol, dan di bulan November ini maka anak tersebut sudah tidak ada tagihan SPP. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, ketika ada anak murid yang sudah keluar, untuk SPP-nya bisa kita nolkan ketika memang sudah bayar SPP. Nah, lalu untuk berikutnya, kolom aksi berikutnya yaitu kolom lihat di sini ya, ataupun menu lihat. Untuk melihat data-data murid yang kita klik ya, kita butuhkan. Kemudian selanjutnya juga ada ubah murid. Nah, di sini tadi sudah sempat kita coba ya untuk ubah murid ini. Ketika memang ada data-data yang perlu kita ubah, contohnya tadi mengubah SPP dari 200 dari SPP standar ke nol, atau mengubah SPP misalkan dari
S3 menjadi duafa gitu ya, beasiswa full. Nah, seperti ini. Kita ubah menjadi nol. Ini juga bisa. Nah, contoh seperti ini. Tinggal kita simpan. Kalau sudah sesuai, bisa kita simpan. Nah, maka seperti ini ya untuk statusnya golongannya beasiswa full, SPP-nya nol. Nah, seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan tambah murid, kita bisa menggunakan tombol tambah murid, nanti kita input satu per satu. Nah, ada cara lain yang bisa kita gunakan ketika kita harus menginput beberapa data murid. Nah, kita juga bisa menggunakan import murid aktif. Caranya hampir sama ketika kita akan menggunakan import staff tadi ya, tinggal kita klik import murid aktif, kita klik here, maka kita akan didownloadkan import student resul, import murid template ya, import murid template, kita klik. Nah, ketika di dalamnya sudah ada, maka bisa kita buang yang baris kedua sampai keempat, kita sisakan satu baris. Kemudian kita masuk kembali ke laporan atau master generate, kita pilih yang import buku induk. Nah, di sini sudah ada NIM-nya sudah saya sesuaikan ya dengan kebutuhan di aplikasi kami yang bertanda bintang ya, bertanda bintang harus diisi, wajib diisi, yang bertanda pagar ini opsional. Nah, sekali lagi kita pastikan untuk status CSV-nya ini sudah checklist, checklist, dan checklist. Jika sudah checklist, maka CSV-nya bisa kita copy ya, bisa kita copy. Kemudian kita pastekan ke import murid template yang tadi sudah kita download. Pastenya pakai yang values 123, gambar 123. Kita save, pilih yes, kemudian bisa kita close. Kemudian kita pilih yang merah, import murid template, tinggal kita import. Nah, murid baru telah berhasil diproses. Ada 3 nama yang tadi sudah masuk dan kita akan mendapatkan laporan dari hasil upload murid. Nah, di sini laporannya sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Bisa kita close, kita kembali ke laporannya. Nah, seperti ini. Bisa kita cek ya. Untuk NIM-nya, tanggal masuknya, nama, umur, info, dan statusnya. Nah, itu tadi untuk kolom aksinya bisa kita sesuaikan. Dan untuk murid yang beasiswa, ini biasanya ada tambahan di sini, ada perpanjang beasiswa ya. Nah, kalau di sini masih hijau berarti sudah aman. Tapi kalau sudah berganti warna kuning ataupun merah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan gambar tanggal, gambar kalender di sini untuk perpanjang beasiswa. Perpanjang sampainya bisa Bapak Ibu sesuaikan untuk kapan ya. Untuk sampai dengan kapan. Jadi ini nanti ketika memang sudah disesuaikan sampai kapannya bulannya misalkan perpanjang tiap 6 bulan gitu ya, dari 6 bulan dari sekarang kan berarti 1 Mei ya, 1 Mei di sini sudah ada, berarti kalau misalkan mau diperpanjang lagi kembali ke November tapi di tahun 2025 seperti itu, bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan yang ada di unitnya masing-masing. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk tambah murid ataupun untuk bisa pengelolaan murid di buku induk. Nah, seperti itu caranya. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu saja ya untuk tombolnya, bisa menggunakan tambah murid saja ataupun mau menggunakan import murid saja. Untuk saran kami ketika memang muridnya masih satu persatu bisa menggunakan tambah murid. Ketika ada murid baru bisa langsung diinput, bisa langsung diinput. Begitu pula dengan staff. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu sampai terkumpul semuanya, tidak perlu menunggu 1 bulan ya. Jadi setiap hari ketika memang ada murid baru bisa langsung Bapak Ibu masukkan, bisa Bapak Ibu input di laporan aplikasi ini.
Ya, kita akan lanjutkan ya untuk aplikasi ataupun menu yang berikutnya, yaitu menu kelima. Kita masuk ke setting, preference, input, dan update. Di dalamnya ada profit sharing atau bagi hasil, tahun, bulan, dan profit share. Kita kembali ke laporannya, ada setting ya. Di sini setting, kemudian kita masuk ke preference. Nah, ada royalti bagi hasil dalamnya. Nah, royalti bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan mitra dengan YPAI ya. Kalau di sini yang bergabung itu Bapak Ibu kepala unit yang mungkin tidak tahu berapa jumlah royalti yang harus dibayarkan mitra, maka bisa konfirmasi ke mitranya masing-masing ya. Di kontrak biasanya dari kontrak lisensinya ada ya, Pak Pati dan juga teman-teman ya. Nah, itu di situ bisa nanti disesuaikan. Nah, ketika memang sudah diinput semuanya ya. Ini misalkan ya, contoh ini per bulannya 10% ya, karena di sini untuk eh, tandanya adalah persen. Jadi di sini kita input saja 10 ya, 10%. Misalkan 10% atau mungkin kalau 15% ya tinggal kita sesuaikan gitu ya. Misalkan 15 ya tinggal kita klik 15 atau kita ketikkan 15. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan kesepakatan yang sudah disepakati dengan mitra dan YPAI. Nah, kalau sudah kita sesuaikan untuk royalti yang harus dibayarkan setiap bulannya, maka tinggal kita update ya. Jangan lupa kita klik update karena kalau tidak kita klik update maka apa yang sudah kita input akan hilang. Oke, itu untuk setting preference. Jadi kemungkinan untuk setting preference ini bisa diisi setiap 5 tahun sekali kali ya, ataupun jika ada perubahan nominal atau jumlah royalti bagi hasilnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya yaitu menu keuangan. Nah, menu keuangan ada penerimaan tambah tombol penerimaan, tombol tambah penerimaan, ada departemen, tahun, kolom aksi, lihat dan hapus. Nah, kita kembali ke aplikasi, masuk ke menu keuangan, kita pilih ke penerimaan. Nah, di sini ada tombol tambah penerimaan, ada import penerimaan, ada departemen, tahun, bulan. Nah, kemudian di sini ada ketika kita sudah menginput penerimaan akan terrekap di sini ya. Contoh misalkan kita akan menambah penerimaan di sini. Kita tambah. Nah, kita tinggal pilih muridnya ya. Pilih murid di sini. Kita pilih misalkan nih yang membayar, nih yang tadi anak baru-baru ya. Nah, seperti ini. Kemudian bayar SPP untuk 1 bulan. Bayar untuk tahun dan bulan ini dipastikan ya 2024. Nah, di sini yang Bapak Ibu biasanya sering salah ya, karena di sini kita tidak bisa persiapkan per bulannya. Jadi harus dipilih terlebih dahulu. Apalagi jika murid tersebut adalah murid baru ya. Jika murid baru dan baru melaksanakan 1 kali pembayaran SPP, maka akan Bapak Ibu harus menyesuaikan tahun dan bulannya. Jadi tahunnya dan bulannya disesuaikan. Nah, ini contoh misalkan membayar untuk bulan saat ini ya, bulan November, biaya SPP-nya sudah otomatis dari buku induk. Kemudian, nah di sini juga ada pendaftaran ya, ada penerimaan lainnya. Ini Bapak Ibu boleh gunakan, boleh tidak ya. Ini tidak akan mempengaruhi bagi hasil ataupun jumlah bagi hasil yang sudah disepakati gitu ya. Karena untuk bagi hasil persentasenya hanya diambil dari biaya SPP. Nah, kalau misalkan ini mau digunakan juga boleh gitu untuk laporan kepala unit kepada mitranya jika ada pendaftaran, ada pembelian gitu ya. Contoh misalkan ini ada pendaftaran di unitnya, berapa biaya pendaftarannya disesuaikan dengan unitnya. Contoh misalnya pendaftarannya 200.000.
Nah, kemudian ketika memang ada pembelian, nah Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini, pilih produknya. Contoh misalkan anaknya membeli kaos jumlah satu, kemudian kita bisa tambah lagi, anaknya membeli tas. Nah, seperti ini. Ini nama produknya bisa kita input dan tidak perlu khawatir untuk penerimaan lainnya. Ini tidak akan mempengaruhi bagi hasil yang tadi sudah disepakati. Kemudian untuk metode pembayaran, Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari tiga yang sudah kita siapkan. Misalkan sudah menggunakan transfer ya pilih transfer. Kalau misalkan memang masih cash ya menggunakan cash. Nah, ada kwitansi nomornya. Kita ambil dari mana? Nah, ini kita bisa menggunakan nomor urut saja gitu ya. Contoh misalkan ini anak atas nama Fatih Andika ini dia yang pertama kali membayar di bulan ini. Jadi kita bisa memberikan nomor urut satu gitu ke anak tersebut. Nah, tanggal penerimaannya kita sesuaikan dengan tanggal eh, transfernya anak tersebut. Contoh, anak tersebut membayar di tanggal 1 November. Nah, tinggal setelah itu coba kita cek lagi ya. Kita cek lagi apakah sudah betul yang kita input, terutama di tahun dan bulannya. Karena ketika tahun dan bulannya salah, akan masuk ke laporan tahun dan bulan yang sesuai dengan yang ada di sini, bukan sesuai yang kita maksudkan seperti itu. Kita submit. Nah, maka akan masuk di penerimaan bulan November ya di sini. Karena ketika memang ada transaksi yang salah bulan, dia akan masuk ke bulan-bulan yang tadi seharusnya kita input. Nah, seperti ini. Jadi kita masih bisa mengecek sebenarnya untuk lapornya, tetapi kami sarankan jangan sampai salah bulan karena nanti itu bisa merepotkan. Untuk total penerimaan di bulan November ada 550 dengan murid yang membayar adalah namanya Fatih Andika. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat penerimaannya apa saja ya, dan juga kita bisa hapus. Di penerimaan ini tidak bisa kita edit ya. Jadi kalau ada kesalahan, kita hanya bisa menghapus, kemudian kita input ulang dari awal untuk penerimaannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan ada tambahan penerimaan lagi, Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jika ada murid yang sudah bayar SPP di bulan sebelumnya, maka bulan yang sudah dibayarkan tidak akan bisa diinput. Nah, ini contohnya Agustus September murid atas nama Seril ini sudah membayar SPP. Nah, Oktober dia belum bayar SPP, maka kita masih bisa menginputnya. Nah, seperti ini. Kita bisa menginputnya. Contoh misalkan Seril ini membayar 2 SPP gitu ya, 2 SPP untuk Oktober dan November. Maka yang harus kita input ini satu persatu, satu bulan. Tidak bisa kita langsung memilih 2 bulan sekaligus. Jadi kita bisa memilih bulan Oktober terlebih dahulu. Di sini kita pilih 1 bulan ya, untuk bulan Oktober biayanya sekian. Kemudian untuk metode pembayarannya bisa disesuaikan, contoh menggunakan transfer. Ini karena tadi pembayar kedua berarti kita pilih kedua, kemudian tanggalnya kita bisa sesuai tanggalnya ya, contoh di tanggal 2 misalkan. Nah, tinggal kita submit. Nah, ini penerimaannya Seril ini sudah sesuai ya untuk bulan Oktober, tetapi di penerimaannya di bulan November. Nah, seperti ini. Contoh misalkan saya Seril membayar lagi untuk bulan langsung membayar, misalkan kan sudah membayar 2 bulan gitu, tapi kita inputnya kan baru Oktober. Nah, tinggal kita masukkan lagi ini atas nama Seril untuk bayar SPP 1 bulan lagi, kemudian kita pilih yang bulan November. Untuk metodenya tentunya sama, kwitansinya kita pilihkan nomor 3. Kemudian untuk tanggal penerimaannya ini kita bisa sesuaikan di tanggal penerimaan tersebut. Nah, seperti ini ya.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk tambah penerimaan jika memang ada yang menunggak ya, menunggak ataupun ini juga bisa dilakukan kalau misalkan anak tersebut deposit. Jadi bayar 2 bulan untuk bulan November dan Desember. Nah, seperti itu. Itu juga bisa digunakan cara itu. Oke ya, itu untuk penerimaan, daftar penerimaan SPP. Kita lanjut lagi ke menu berikutnya, ada menu keuangan data SPP, Departemen Tahun Bulan dan kolom sudah bayar. Kita masuk ke menu keuangan, kita pilih data SPP. Nah, di sini ada departemen Bimba Ayuweo, kemudian tahun, kita bisa pilih tahun yang akan kita cek, kemudian bulan juga kita bisa pilih bulan yang akan kita cek. Di dalamnya ada sudah bayar 2 murid, belum bayar 22 murid. Nah, ini untuk pengecekan berapa murid yang belum bayar di bulan November atau bulan-bulan yang kita inginkan. Ada NIM, ada nama, ada info, ada SPP. Sudah bayar, ada keterangan SPP dan aksi. Nah, ketika belum bayar, anak tersebut belum bayar, maka akan tertulis silang ya, silang. Nah, kalau anak tersebut sudah bayar, nah, maka akan tertulis checklist ya, akan ada tanda checklist, ada tanda checklist menandakan bahwa anak tersebut sudah bayar. Nah, seperti itu. Ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu mengecek murid-murid mana saja yang belum bayar. Nah, contoh seperti ini. Oh, November juga masih ada 17, Oktober masih ada 17 yang belum bayar. Agustus masih ada 19. Nah, ini seperti ini. Bapak Ibu bisa cek untuk murid-murid mana saja yang belum bayar di data SPP. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, ada menu keuangan bagi hasil. Departemen tahun dan bulan laporan bagi hasil. Kita masuk ke menu keuangan, kemudian bagi hasil. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini untuk bagi hasil yang akan kita laporkan ke pusat. Nah, ini contoh untuk ada Bimba Ayuweo tahun bulan. Nah, ini bisa kita sesuaikan juga ya. Misalkan kita mau laporan bulan apa, kita mau lihat laporan di bulan mana, ini bisa. Nah, ini contoh yang akan kita kirimkan adalah bulan November. Di dalamnya ada nomor cabang ya, sampai dengan email, kemudian rekapitulasi murid, ada murid aktif bulan lalu, jumlah berapa, murid baru, murid keluar, murid aktif di bulan ini, murid duafa, murid yang harus bayar SPP berapa, sampai dengan murid yang sudah bayar berapa, yang belum bayar berapa ya. Kemudian rekapitulasi muridnya, murid yang membayar pendaftaran ada 1, murid yang bayar SPP ada 2, total pendapatan SPP 750, persentase royaltinya 10% dari SPP yang dibayarkan. Nah, ini membuktikan ya, ketika kita menginput ada pendaftaran, ada kaos dan tas, ini tidak sama sekali tidak mempengaruhi royalti yang dibayarkan. Jadi ketika memang mau digunakan, tadi bisa digunakan. Nah, royalti yang dibayarkan ada 10% dari 750.000 yaitu 75.000. Nah, seperti ini. Ini untuk bagi laporan bagi hasilnya. Ini hanya sebagai pengingat saja kepada Bapak Ibu semua ya, ketika memang mau bagi hasil. Kemudian untuk berikutnya masuk ke menu keuangan, kirim laporan. Ini berulang setiap bulan ya. Nah, berulang setiap bulan. Di dalamnya ada departemen, tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Kita coba untuk kirim laporan ya. Nah, di sini ini untuk melaporkan laporan dari laporan bulanan Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu mitra sudah membayarkan royaltinya dengan murid yang ada gitu ya. Tinggal Bapak Ibu tambah data. Kemudian laporan untuk bulannya, misalkan laporan untuk bulan November, kemudian tanggal bukti bayarnya, Bapak Ibu bisa pilih eh,
kapan pembayarannya ya. Misalkan ini kan baru tanggal 18 ya, berarti kita coba untuk tanggal 18 ini gitu. Misalkan kita bayar di bulan November gitu. Tapi kan biasanya untuk laporan ini bisa dilakukan antara akhir bulan sampai dengan tanggal 5 atau 10 di bulan selanjutnya gitu ya, Bapak Ibu Mitra gitu. Nah, untuk itu tanggal bukti bayarnya disesuaikan dengan Bapak Ibu ketika sudah membayarkan royaltinya. Kemudian untuk bukti bayarnya ini adalah bukti bayar royalti ya dari mitra ke YPAI. Nah, silakan bisa dikirimkan, bisa dipilih ya untuk bukti bayarnya. Nah, ini contoh untuk bukti bayarnya. Nah, contoh bukti bayarnya sudah ada, kita upload, kita update. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk laporannya akan terkirim ya, terkirim nanti akan coba dicek oleh tim kemitraan, oleh Bu Lucy ataupun Pak Patih. Nah, seperti ini. Nah, kalau memang ada perubahan, ada kesalahan di dalam proses pelaporannya ya, ini Bapak Ibu bisa melaporkan ulang ya, bisa tambah data, bisa seperti tadi ya, laporan untuk bulan apa, tanggalnya tanggal berapa, kemudian bisa mengupload bukti bayarnya kembali, kemudian tinggal diklik update. Nah, seperti itu untuk Bapak Ibu kirim laporan setiap bulannya. Kemudian kita masuk ke menu yang terakhir yaitu menu DPU, Data Perkembangan Unit. Ada Departemen Tahun dan Data Perkembangan Unit, Murid Keuangan, Grafik Data Perkembangan Unit. Kita pilih menu DPU di sini. Nah, ada departemen, ada tahun, ada data perkembangan unit dari nomor cabang sampai status operasionalnya. Kemudian di sini ada bulan Januari, Februari sampai dengan Desember. Ada murid ya, murid aktif, murid baru, murid keluar, murid duafa. Kemudian ada keuangan di sini pendaftaran, SPP, royalti dibayarkan, tanggal kirim laporan, tanggal bayar dan keterangan. Nah, ini kita bisa lihat setiap laporan setiap bulannya. Kemudian di bawahnya ada grafik perkembangan unit dari Januari sampai dengan Desember. Grafiknya apakah meningkat ya, ataukah naik atau turun. Nah, ini bisa kita lihat di DPU. Jadi, ketika unitnya berkembang, maka grafiknya akan naik. Nah, ketika grafiknya turun, ini teman-teman juga harus belajar agar bagaimana unit itu bisa berkembang dengan baik. Nah, Bapak Ibu, hanya itu ya untuk fitur-fitur yang Bapak Ibu harus isikan, input di laporan aplikasi online-nya hanya 10 dan yang paling sering digunakan biasanya itu yang murid dan juga keuangan penerimaan ya di 4 dan 6. Nah, yang lainnya biasa hanya paling sedikit-sedikit atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi hanya dua itu yang paling kompleks mungkin Bapak Ibu akan isikan setiap bulannya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat aplikasinya ini banyak sekali submenu-submenu di dalamnya, Bapak Ibu tidak perlu hiraukan atau mungkin tidak perlu digunakan. Bapak Ibu cukup ikuti saja fitur-fitur yang nanti juga ini akan kami kirimkan sebagai panduan Bapak Ibu untuk melaporkan laporan aplikasi online-nya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu dari kami yang bisa kami sampaikan di training aplikasi pada hari ini. Kami persilahkan nanti jika ada pertanyaan ataupun mungkin yang masih bingung dalam penjelasan kami ya, ada yang kurang sesuai atau mungkin kurang pas atau kurang bisa dipahami, silahkan bisa ditanyakan. Di sini nanti ada Pak Patih dan juga Bu Lucy yang akan membantu Bapak Ibu juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin bisa kita mulai ya, Pak Patih untuk sesi tanya jawabnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif untuk pemaparan ataupun penjelasan perihal aplikasi laporan unit aktif. Bagi Bapak Ibu Mitra ataupun kepala unit, apabila ada pertanyaan, ya bisa saja langsung raise hand ya ataupun
mengirimkan pertanyaan melalui chat atau bisa langsung buka audio mic-nya. Ya, kami persilakan Bapak Ibu Mitra ataupun kepala unit yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya ya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung buka mikrofonnya ataupun raise hand ya, karena ini kesempatannya cuma sebentar. Mungkin untuk selanjutnya ketika Bapak Ibu ada kendala, bisa langsung komunikasi juga sih dengan kami ya untuk bisa laporannya. Jadi silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, ingin eh, studi kasus gitu ya. Contoh misalnya ada kasus yang sudah dialami atau mungkin masih bingung dalam proses penginputannya, nanti kita bisa simulasikan kembali. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya, bisa menyampaikan dengan raise hand ataupun membuka mikrofonnya. Silakan jika ada. Ya, jika tidak ada yang bertanya, ya mungkin coba saya yang bertanya aja kali ya Pak Arif ya ke peserta yang hadir dalam meeting kali ini. Saya mau ke unit 1377 ya, dengan unit Jamin Barat ya. Nah, halo unit 1377. Iya, halo. Ya, halo Ibu, dengan siapa di sana Bu? Saya dengan Ibu Hanifah Supiati. Ibu Hanifah. Ya, Ibu. Iya, iya Pak. Ya, untuk pemaparan tadi disampaikan oleh Pak Arif, apakah sudah dapat dipahami Ibu Hanifah? Setelah saya mengikuti Zoom meeting ini, Alhamdulillah sudah agak mulai paham Pak. Mungkin nanti diimplementasikan ke laporannya. Ya, karena kan untuk laporan unit aktif untuk online ini kan sudah diwajibkan ya Bu ya. Iya, Jadi kalau misalkan apa namanya ya mitra ya, belum masih belum menggunakan aplikasi ini ya, yang saya dapat info, nah itu ada konsekuensinya nantinya gitu. Dan saya cek juga kan untuk unit 1377 nih belum belum. pakai ya sampai sekarang ya Bu ya. Iya, iya. Kenapa tuh Bu alasannya? Kalau boleh Karena tahu. memang mungkin terkendala dari kurang Hmm. paham kali ya Pak. Karena kan saya itu ngajarnya baru sendiri. Hmm. Jadinya kan pulang itu ke jam 3, sedangkan untuk apa? Untuk uh, pembahasan seperti ini kan kadang jam 2 kayak gitu. Jadi akunya agak riweuh. Tapi setelah diperingati oleh Paris kemarin, ya Hmm. alhamdulillah lah diiniin, di apa disempatin. Ya, wajib harus disempatin ya Bu ya. Ya, siap. Nah, karena memang ya kalau untuk laporan yang dulu itu sudah kita terima gitu ya Mm-mm. untuk menggunakan Excel dan sekarang kita sudah menyiapkan wadahnya itu online. Nah, jadi ya fungsinya itu ya yang pertama ya mitra pun bisa memonitoring gitu. Ibu selaku mitra atau kepala unit ya kalau boleh tahu Bu.
Saya guru juga, Pak. Guru juga gitu ya. Berarti kan ya ada mitranya gitu ya, Bu Iya, ya. iya. Nah, jadi untuk online ini ya mitranya pun bisa mengecek nih real time gitu, tinggal akses akunnya aja gitu kan di Bimba, di aplikasi Bimba gitu. Untuk apa namanya pemasukan SPP hari ini ada tidak atau tidak, kemudian untuk pendaftaran ada atau tidak, seperti itu gitu ya. Iya, siap, Ya Bapak. kami harapkan ya semoga ya untuk ke depannya ya besok atau lusa sudah mulai dicoba ya Bu untuk Ya, laporan iya, siap, Pak. yang memang Berarti belum ini untuk gitu ya. laporan yang bulan November dilaporkan di bulan Desember ya, Bapak? Ya, untuk laporan bulan November yang bulan ini dilaporkan di apa di Bulan Desember. Desember gitu. Siap. Cuman lebih baik untuk laporan bulan ini langsung dikerjakan aja, Bu. Kalau bisa per hari gitu ya. Karena memang aplikasi ini tujuannya ini untuk per hari gitu. Contoh ini sudah Hmm. masuk bulan November ya. Dari awal November sampai akhir November itu kan pasti ada apa ya, ada murid masuk, murid keluar, ada pembayaran SPP gitu ya Bu ya. Nah itu bisa langsung kita kerjakan, nggak usah kita tunggu nanti di bulan Desember baru kita kerjakan tuh gitu. Oke, Misalkan oke. hari ini nih tanggal 18, oh hari ini ada murid baru ya, bisa kita langsung kerjakan, kita tambah murid baru. Atau hari ini ada pembayaran SPP, bisa langsung kita input pembayaran SPP. Seperti itu ya Bu, jadi tidak berat gitu ya. Oke, siap, Bapak. Mungkin itu aja gitu ya. Untuk Ya. laporan bulan-bulan sebelumnya apakah sudah dilaporkan juga atau belum? Kalau saya, alhamdulillah sih Hmm. Bapak dari tanggal 5 juga biasanya sudah dilaporkan walaupun kemarin masih pakai yang laporan lama ya. Hmm. Tapi ya insya Allah Ah, setelah training ini ya mau dicoba untuk pakai yang baru gitu. oke, untuk laporan yang bulan sebelumnya ya mungkin dicek dulu nanti sama Bu Lucy ya, gitu ya. Apakah bisa kita terima ya atau memang ya harus dari bulan kapan nih Ibu menggunakan untuk laporan online-nya gitu. Gitu ya Bu ya. Ya, ya siap Bapak. Oke, baik terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Bapak atau Ibu Mitra yang lain atau kepala unit ada yang mau bertanya, mumpung waktunya masih ada ya. Silakan Bapak Ibu ya yang mau bertanya. Kak, halo Pak Pati, Pak Arif. Iya, halo Ibu. Ya, Pak Ari, Pak Pati, Pak Arif, ini ada yang bertanya ya di pesan dari unit 2727 Tegal Alur oleh Ibu Mufliha. Mungkin Bu Muflihanya boleh menyalakan mikrofon, Bu? Iya, Ya, halo Bu Mufliha. Bagaimana Bu? Ada kendala untuk penggunaan aplikasi ini? kendala dari apa? Dari pembayaran SPP aja sih, Bu. Dua anak di sini ada yang misalkan dia bayarnya bulan Oktober, tapi dibayarnya pasti di awal November. Begitupun selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya dia bukan dibayar SPP-nya bukan di bulan yang sekarang, tapi di bulan yang selanjutnya. Itu boleh apa tidak ya? Ya, kita sambil coba aja ya Bu di aplikasi ini. Boleh sambil dibantu Pak Arif. Misal ada anak ya Bu yang belum bayar SPP, eh ini apa ya Pak Arif? Ini November ya Pak Arif? Iya. Iya, betul. Ya berarti kita pilih dulu nama muridnya, lalu pilih bayar SPP untuk apa 1 bulan, lalu ini bulannya dipilih Bu, dia bayar SPP untuk bulan apa? Misalkan untuk bulan Oktober, Oktober. ya. Terus langsung ke bawah. Lalu metode pembayarannya kita pilih, nomor kwitansinya kita masukkan,
Lalu untuk tanggal penerimaannya kita pilih di November karena kan SPP Oktober tadi dibayarkannya di November ya Bu. Berarti kita pilih pembayarannya itu di bulan November, jangan lupa. Terus kita simpan. Ya, jadi namanya ada di penerimaan November, namun dia itu membayar SPP Oktober gitu Bu. Jadi seperti itu. Berarti data SPP Oktobernya masuk ke November gitu ya? Iya, ke penerimaan November. Karena kan ini kan penginputannya harian ya, Bu. Jadi karena di hari ini dia bayar Oktober, berarti bisa langsung dimasukkan saja seperti tadi. Pilih bulan Tapi SPP-nya Oktober, tapi penerimaannya di bulan November gitu. tapi itu misalkan kayak gitu nggak masalah Bu ke pusatnya. Nggak masalah, Bu. Karena kan kalau untuk royalti ini diambil dari penerimaan di bulan tersebut gitu, Bu. Jadi tidak bermasalah. Hmm. Misal apa SPP November terus dibayar lagi di Desember kayak gitu terus nggak apa-apa juga. Tidak masalah, Bu. Yang penting disesuaikan saja tanggal bayarnya dan pilih bulan SPP-nya juga yang benar gitu. Jadi seperti tadi bayar Oktober di November berarti kan masuk di penerimaan November tapi untuk SPP-nya bulan Oktober seperti itu, Bu. Ya, ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Mungkin menambahkan sedikit ya, Pak Patih, Bu Lucy dan Bu Mufliha. Nah, jadi kalau di pusat itu tidak jadi masalah, Ibu ya. Tapi sebenarnya masalahnya itu akan ada di unit Ibu sebenarnya yang terjadi gitu. Karena kan adanya keterlambatan biaya SPP gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti yang itu gurunya gitu, yang merasa itu gurunya karena tentunya seharusnya SPP itu kan pastinya untuk operasional juga di unitnya ibu gitu kan. Seperti itu, jadi kemungkinan besar itu nanti akan juga ya yang bermasalah justru malah dari unit tersebut gitu. Jadi mungkin ya Bu, kalau misal di pusat seperti itu tidak diperbolehkan gitu kalau yang dikelola oleh pusat atau disebut unit pasif gitu. Nah, itu hal semacam itu tidak boleh. Kita bisa berikan surat peringatan atau kepada orang tuanya agar bisa diajak bekerja sama karena kita sudah memberikan eh, kewajiban kita eh, untuk membimbing Ananda. Jadi ibu juga mempunyai hak untuk mengingatkan orang tuanya agar bisa diajak kerjasama untuk bisa membayar SPP di bulan yang seharusnya. Seperti itu Ibu, mungkin tambahan dari kami. Jadi agar juga tidak bermasalah di unitnya. Seperti itu Bu. Siapa? Terima kasih. Ya, silakan bisa dilanjut lagi Pak Pati. Ya, baik. Terima kasih Bu Mufliha untuk pertanyaannya gitu ya. Dan tadi sudah dijawab oleh Bu Lucy dan Pak Arif ya. Oke, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Mitra yang ingin bertanya perihal kendala gitu ya saat melakukan penginputan atau dalam proses belajar menggunakan aplikasi laporan ini. Atau saya kembali jalan-jalan lagi ya Pak Arif Halo, ya. Assalamualaikum Pak. Ya Waalaikumsalam Pak Dodi. Ya, silakan Pak, dari unit mana Bapak? Ya, halo Pak. Untuk suaranya, mic-nya tolong dibuka Pak, audionya. Iya, Pertanggal 11 kemarin eh, Bimba unit Cijantung baru buka nih Pak. di Jantung Nah, Purwakarta. Cijantung Purwakarta betul. Mm-mm, Sekarang itu saya kendala di untuk pelaporan penerimaan murid. mm-mm.
Hmm. Terus saya kemarin tadi saya minta linknya ke Bu Nani, ternyata saya coba Mohon maaf Pak, untuk audionya dibuka lagi Pak. ah, Ya, saya coba buka linknya untuk pelaporan, ternyata di ininya nggak ada menu Pak. Apa harus untuk membuka link ini apa harus menggunakan laptop, komputer atau bisa pakai HP Pak? oke baik. Jadi Pak Dodi saat itu membukanya pakai apa Pak? Pakai handphone ya? Pakai HP Pak. Pakai handphone. Oke Hmm. baik. Ada lagi Pak Dodi yang mau ditanyakan? Hanya itu Pak, jadi dibuka linknya dibuka itu nggak ada menunya Pak, hanya kan di situ ada pilihan pusat dan unit. Setelah Mm-mm. saya klik unit, Unit, eh, terus ada masukkan ID, paspor. mm-mm. Mm-mm. Dan di situ hanya kolom-kolom grafik kayak murid aktif, murid baru, dan murid keluar. Hanya itu aja. Tidak ada menu, tidak ada menu untuk pelaporannya Pak. Oke, baik Pak Dodi. Udah itu aja ya Pak ya. Itu aja Pak. Oke, mungkin bisa dibantu jawab oleh Ibu Lucy. Sebelumnya terima kasih Pak Dodi untuk pertanyaannya. Sama-sama Pak. Ya, baik Pak Pati, saya akan coba membantu menjawab ya. Untuk perihal aplikasi ini, Bapak tadi coba loginnya menggunakan handphone ya, Pak? Betul Ya, Bu, pakai menggunakan handphone. handphone. Iya, kalau menggunakan handphone itu memang untuk menunya ada di sebelah kiri, Pak. Bagian kiri memang tidak ada gambarnya ya. Jadi coba nanti diklik aja sebelah kiri bagian atas. Nanti itu bisa diklik, lalu nanti untuk menunya akan tampil semua seperti itu. Oh Tapi iya, iya. tapi alangkah lebih baiknya menggunakan komputer saja karena agar juga mempercepat ya untuk dalam pengerjaannya gitu. Oke Bu. Boleh Bu, nanti saya coba. Berarti di pojok kiri atas Bu ya? Iya, benar Pak. Hmm. Coba diklik saja ya. Nanti akan tampil untuk menu-menunya. Oke, baik Pak Dodi. Sudah cukup Pak? Ya, Baik Pak, mungkin terima saya kasih. ada Hmm. sedikit tambahan ya Pak Dodi ya. Boleh? Saat Bapak membuka link sebelum apa namanya proses untuk masuk ke menu utama, biasanya kan kalau untuk itu kan Pak Dodi eh, ke Google Browser ya Pak ya. Iya betul. Nah, itu di pojok kanan atas. Nah, Hmm. Bapak ubah setelannya itu ke situs desktop aja Pak. Oh iya. Hmm. Kalau diubah ke setelan situs desktop, ya maka layar di handphonenya nanti jadi besar Tampilannya Pak. seperti di komputer Pak ya? Tampilannya sama seperti di komputer Oh, gitu. oke. Ya, mungkin itu aja sedikit yang ingin saya tambahkan. Oh, Ya, iya terima baik Pak. kasih Terima Pak kasih Dodi. Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bapak, Ibu Mitra, atau Kepala Unit? Ya, bagaimana Pak Arief? Ada Bu Siti Latifah yang nyalakan. Halo, Bu Siti Latifah. Ada suaranya. Nah,
Ya, mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita saja Pak Fatih atau mungkin dari Pak Fatih ada tanya-tanya sebelum mungkin kita bisa tutup Pak Patih kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau mungkin Pak Patih bisa kalau mau ke jalan-jalan juga boleh karena kalau misalkan mau bertanya lagi juga Bapak Ibu yang mengikuti hari ini bisa offline ya, bisa secara offline, bisa via WhatsApp ke tim kemitraan ataupun ke kami seperti itu Pak Patih. Oke, baik Pak Arif. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya Pak ya. Ya, mungkin ya kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya oleh Bapak Ibu Mitra ya nanti ke depannya setelah meeting ini gitu ya bisa ditanyakan ke saya atau ke Bu Lucy ya atau mungkin bisa mengikuti lagi untuk kegiatan training di bulan selanjutnya ya Pak Arif ya. Ya, betul Pak Patih. Ya, oke. Kalau gitu ya kita akhiri saja untuk training aplikasi kali ini ya Pak ya. Ya, Ya, oke, ya, terima kasih untuk Bapak Arif ya untuk sudah membantu menjelaskan pemaparan aplikasi online dan Bapak Ibu Mitra serta Kepala Unit yang sudah menyempatkan diri hadir ya, dalam acara meeting kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Arif ya bisa bermanfaat ya untuk kita ya. Jadi kita bisa melakukan kewajibannya untuk melaporkan perkembangan murid yang mana itu sebagai bagian tanggung jawab mitra ya atau unit untuk mengirimkan laporannya ke pusat gitu ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya, bisa kita langsung tutup ya acara pada hari ini. Saya juga mohon maaf jika tadi dalam pemaparan masih kurang sesuai ataupun ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua dan juga terima kasih Bapak Pati, Bu Lucy dan teman-teman di kemitraan dan juga Bapak Ibu Mitra dan eh, kepala unit yang bergabung pada hari ini. Kita akhiri training pada hari ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, Tetap tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan Bimba berbuat Berbuat baik baik dengan dengan Bijaksana. bijaksana. bijaksana.